Halo semuanya, saya Ihsan. Di video kali ini kita akan memberikan beberapa tips setting awal untuk Samsung seri A dengan One UI 7. Di video ini kita menggunakan seri A terbaru dari Samsung yang baru saja rilis, yaitu Samsung Galaxy A36 5G dan Samsung Galaxy A56 5G. Oke, sekarang mari langsung kita lihat apa saja tips setting awalnya. Untuk setting yang pertama yang biasanya langsung kita ubah saat menggunakan handphone Samsung pertama kali adalah mengubah navigation button menjadi swipe gestures. Untuk penggunaan ini tentunya sesuai dengan selera dan biasanya karena kita sudah terbiasa menggunakan swipe gestures sejak lama, saat menggunakan handphone Samsung pertama kali biasanya kita akan langsung ubah mode navigation button menjadi swipe gestures. Untuk settingnya bisa langsung kalian temukan di setting display, kemudian pilih navigation bar, dan di sini kalian bisa langsung mengaktifkan fitur swipe gestures. Dan sekarang untuk navigasinya sudah berubah dari navigation button menjadi swipe gestures. Kemudian di setting navigation bar ini di bagian bawahnya juga terdapat dua setting tambahan yang Assistant App dan Circle to Search. Untuk fitur Assistant App ini fungsinya adalah untuk mengaktifkan shortcut untuk membuka Assistant yang bisa kita buka dari sudut kiri bawah atau sudut kanan bawah layarnya. Dan di sini kita akan login dulu dengan akun Google supaya kita bisa langsung mencoba fitur shortcut membuka Assistant App ini. Kemudian setelah login dengan akun Google, kita bisa langsung membuka Google Assistant App ataupun Gemini yang terbaru. Dan untuk mengakses fitur Gemini ini, kalian bisa langsung swipe dari sudut kiri atau sudut kanan bawah layarnya. Kemudian untuk fitur Circle to Search juga terdapat opsi untuk mengaktifkan atau menonaktifkannya di bagian navigation bar. Untuk fitur Circle to Search ini saat menggunakan swipe gestures bisa diaktifkan dengan tekan dan tahan di bagian gesture bar. Dan untuk kalian yang ingin tampilan yang lebih bersih tanpa tampilan gesture bar di bagian bawahnya ini, di update One UI 7 sekarang opsi untuk menghilangkannya tidak bisa langsung kita temukan di setting navigation bar. Dan untuk menampilkan settingnya kalian harus install aplikasi tambahan dari Good Lock yang bernama Navstar. Dan di sini kita perlu login juga untuk akun Galaxy Store dan kita bisa menggunakan akun Google yang sudah kita login sebelumnya. Kemudian di sini kita akan mencoba mencari aplikasi Good Lock dari Galaxy Store. Untuk seri Samsung Galaxy A56 dan A36 ini untuk fitur Good Lock bisa langsung kalian download secara langsung dari Galaxy Store. Jadi kalian tidak perlu download aplikasi Good Lock secara manual seperti di seri entry level di bawahnya. Kemudian di dalam aplikasi Good Lock kita bisa langsung menginstal modul yang kita perlukan yang bernama Navstar. Walaupun demikian sayangnya saat kita melihat modul yang tersedia di dalam aplikasi Good Lock, untuk modul Navstar saat kita rekam video ini fiturnya masih belum tersedia. Jadi kita masih tetap harus install modul Navstar ini secara manual dari luar Galaxy Store. Untuk link download modulnya bisa kalian temukan di suntertainment.id/goodlock. Kemudian kalian tinggal download modul Navstar dan pilih yang versi terbaru yang 7.0.0.6. Yang ini merupakan versi yang sudah support untuk One UI 7. Kemudian di sini kalau ada muncul iklan, kita bisa klik tombol close dan kita bisa langsung download modul Navstar di dalamnya. Kalau kalian bingung untuk download di website ini, kalian juga bisa download langsung dari grup Telegram kita. Nanti setelah video ini kita upload, kita akan langsung share modul Navstar yang versi ini di bawah link video ini. Kemudian setelah download modul Navstar, kita bisa langsung install aplikasinya. Dan di sini karena kita sudah mengaktifkan fitur auto blocker saat setup awal, jadi kita harus nonaktifkan sementara untuk menginstal modul Navstar dari luar Galaxy Store ini. Caranya kita bisa masuk ke setting security and privacy, kemudian nonaktifkan fitur auto blocker dan verifikasi dengan sidik jari. Pastikan nanti kalian aktifkan lagi fitur ini supaya memastikan aplikasi yang kalian install dari luar Galaxy Store ataupun Play Store tidak akan terinstall secara tidak sengaja tanpa sepengetahuan kalian. Kemudian di sini kita bisa langsung install modul Navstar dan kita akan kembali membuka aplikasi Good Lock. Dan di sini ternyata setelah menginstal modul Navstar di luar aplikasi Good Lock, untuk settingnya tetap tidak muncul di aplikasi Good Lock yang kita download dari Galaxy Store. Jadi satu-satunya cara terakhir yang bisa kita gunakan untuk menghilangkan gesture bar di bagian bawah A36 dan A56 adalah dengan menggunakan aplikasi FineLock. Untuk aplikasinya bisa langsung kita download secara gratis di Google Play Store. Dan setelah download dan install modul FineLock, kita bisa langsung buka aplikasinya. Dan di dalam aplikasi FineLock ini kita bisa langsung membuka modul Navstar yang sudah kita install sebelumnya. Dan di sini kita tinggal aktifkan modul Navstar dan aktifkan Enable Extra Gesture Settings. Kemudian setelah menginstal modul Navstar dan mengaktifkan fitur ini, saat kita membuka setting navigation bar dan pilih More Options, kita bisa langsung menemukan tambahan setting di bagian bawahnya. Di setting ini kita bisa langsung menemukan opsi tambahan di bagian bawahnya yang bernama Gesture Hint.
Dan di sini kita bisa langsung disable fitur gesture hint ini untuk menghilangkan garis di bagian bawah layarnya. Setelah menghilangkan garis, di bagian bawahnya juga akan muncul switch apps when hint hidden. Untuk setting ini bisa kita aktifkan supaya kita bisa lebih mudah untuk pindah-pindah aplikasi, sama seperti saat gesture hint-nya masih muncul di bagian bawah layarnya. Jadi kita bisa tetap pindah-pindah aplikasi dengan cepat dengan swipe ke kiri atau ke kanan di bagian area gesture hint sebelumnya. Kemudian di sini pertanyaannya, setelah menghilangkan gesture hint ini, apakah fitur circle to search masih tetap bisa kita akses? Jawabannya adalah tetap bisa diakses karena saat kita tekan dan tahan di area tengah bawah ini, fitur circle to search-nya juga akan tetap muncul. Jadi kalian tidak perlu khawatir walaupun kalian sudah menghilangkan gesture hint di bagian bawahnya, untuk fitur circle to search juga masih tetap bisa digunakan. Kemudian kita akan lanjut membuka Google Play Store dan menginstal satu tambahan aplikasi lainnya yang biasanya akan langsung kita install saat menggunakan handphone Samsung pertama kali. Nama aplikasinya adalah One Hand Operation Plus. Aplikasi ini memiliki banyak sekali fungsi dan shortcut yang bisa kalian gunakan dan kalian pelajari satu persatu. Untuk di video ini kita hanya akan mengaktifkan One Hand Operation Plus tanpa mengubah setting apapun. Untuk setting-settingnya nanti bisa kalian pelajari di video lainnya, supaya video ini tidak terlalu panjang. Untuk perubahan yang akan muncul saat kalian mengaktifkan fitur One Hand Operation Plus adalah tampilan animasi saat kalian kembali ke menu sebelumnya. Kalau tanpa menginstal One Hand Operation Plus, tampilan animasinya akan terlihat tanda panah seperti ini saja. Sedangkan setelah menginstal aplikasi One Hand Operation Plus, akan ada efek animasi yang fluid dengan warna hitam. Untuk warnanya sebenarnya bisa kita ubah dan di sini kita biarkan warna hitam saja supaya lebih menyatu dengan bezel di bagian pinggirnya. Kemudian setelah install aplikasi One Hand Operation Plus, kita akan melihat tampilan quick panel terbaru di One UI 7. Untuk membuka tampilan quick panel, kita bisa membuka dari bagian kanan atas layarnya. Dan untuk membuka notification panel, kita bisa swipe di bagian kiri atas layarnya. Jadi fungsi swipe dari sudut kanan atas dan sudut kiri atas sekarang sudah berbeda fungsinya. Untuk fungsi swipe di kanan atas akan membuka quick panel dan bagian kiri atas akan membuka notification panel. Untuk akses ini juga bisa kalian switch atau pindah posisinya. Untuk kiri membuka quick panel dan kanan membuka notification panel. Caranya kalian tinggal masuk ke panel setting kemudian pilih quick panel on left side. Dan kalau kalian mengaktifkan fitur ini, untuk fungsi quick panel akan terbuka saat kalian swipe di kiri atas layarnya. Dan saat kalian swipe di kanan atas akan membuka notification panel. Sebenarnya untuk setting ini tidak terlalu masalah apakah kalian memilih di bagian kiri atas ataupun kanan atas untuk membuka quick panel. Karena walaupun kalian membuka notification panel dari kiri atas, kalian tetap bisa mengakses notification panel dengan swipe dari bagian quick panel. Jadi kalian tetap bisa pindah-pindah dari notification panel dan quick panel dengan cepat saat kalian membuka dari notification panel maupun dari quick panel. Dan sebenarnya akses yang lebih mudah adalah saat kalian membuka notification panel dengan gesture swipe ke bawah di bagian home screen. Jadi saat kalian ingin cek notifikasi yang masuk di handphone kalian dengan gesture swipe ke bawah di tampilan home screen, kalian juga bisa langsung membuka tampilan quick panel dengan swipe ke kiri dari tampilan notification panel. Dan kalian juga bisa kembali lagi ke tampilan notification panel dengan swipe ke kanan. Jadi untuk aksesnya sebenarnya sangat mudah karena kalian juga bisa langsung pindah dari quick panel ke notification panel dengan swipe langsung dari tampilan panelnya. Kemudian untuk tampilan quick panel terbaru di One UI 7 ini juga bisa kita tambahkan dengan beberapa tambahan setting yang secara default tidak muncul di tampilan quick panel. Caranya kita tinggal masuk ke setting quick panel, kemudian klik tombol edit. Dan di sini kita bisa langsung tambahkan setting-setting yang sebelumnya belum muncul di tampilan quick panel. Di sini ada beberapa setting yang bisa langsung kalian tambahkan sesuai dengan kebutuhan kalian. Dan kalau sudah selesai, kita bisa langsung klik tombol done di sudut kanan atas layarnya. Dan sekarang untuk pilihan setting di tampilan quick panel akan hadir dengan tambahan setting yang sudah kita tambahkan. Untuk tampilan toggle setting ini juga bisa kita lebarkan dengan tampilan yang lebih besar. Jadi tampilan bawahnya di tampilan quick panel akan hadir dengan tampilan setting yang lebih banyak. Untuk defaultnya tampilannya hanya akan terdapat 2 baris saja. Dan untuk melihat setting lainnya di toggle setting ini, kalian tinggal swipe ke bawah dan membuka berbagai setting lainnya. Jadi untuk setting ini kalian bisa mengubah tampilannya menjadi 1 baris, 2 baris, dan maksimal bisa hingga 6 baris. Akan tapi untuk settingnya memang tidak tampil dengan label namanya. Dan untuk label namanya baru akan muncul saat kita expand tampilan toggle setting. Kemudian untuk kalian yang kurang suka dengan tampilan quick panel terbaru yang terpisah antara notification panel dan quick panel, kalian juga bisa menggabungkan tampilan quick panel dan notification panel menjadi satu tampilan. Tampilannya bisa kalian buat sama persis seperti di versi One UI sebelumnya. Caranya kalian tinggal masuk ke setting quick panel, kemudian pilih panel setting di sudut kiri atas. Kemudian di sini kalian tinggal pilih together.
Dan setelah memilih Together, nanti tampilan notification panel akan terlihat dengan beberapa toggle setting. Walaupun memang untuk toggle settingnya di sini hanya terdapat 6 toggle setting saja. Dan untuk menampilkan tampilan quick panel yang lebih lebar, kalian bisa swipe sekali lagi ke bawah dan tampilan quick panelnya baru akan muncul. Kalau kalian memilih setting yang Together, di bagian bawahnya juga terdapat beberapa opsi tambahan yang bisa kalian atur. Ada setting brightness control, device control, dan media output buttons. Kalian juga bisa hilangkan tampilan brightness control di tampilan notification panel. Dan untuk device control juga bisa kalian hilangkan atau tampilkan di tampilan quick panelnya. Kemudian untuk mengubah toggle setting di bagian atasnya, kalian bisa pilih Edit Top Quick Settings. Kalian bisa mengubah setting yang muncul di tampilan paling atas notification panel di bagian ini. Kemudian untuk tampilan quick panel ini, untuk mengubah masing-masing settingnya, kalian bisa langsung tekan dan tahan di masing-masing toggle setting. Misalnya untuk setting Bluetooth, kita bisa tekan dan tahan untuk masuk ke setting Bluetooth. Dan untuk toggle-toggle setting lainnya juga bisa langsung kita tekan dan tahan untuk masuk ke tambahan setting lainnya. Dan untuk setting volume juga ada fitur Dolby Atmos, Equalizer, dan Loudness Normalization saat kita tekan dan tahan di settingnya. Selanjutnya kita akan mengubah beberapa setting lock screen dan always on display di handphone ini. Untuk mengubah settingnya kita bisa langsung masuk ke opsi lock screen and always on display dan pilih always on display. Di setting ini kita bisa memunculkan atau menghilangkan tampilan no bar di tampilan always on display. Kemudian untuk always on display bisa kita pilih tap to show dan di sini juga terdapat fitur auto. Kemudian kita akan kembali ke setting lock screen and always on display dan melihat beberapa fitur no bar. Untuk fitur no bar di seri A36 dan A56 terlihat sama persis. Di sini tersedia untuk clock, voice recorder, Samsung Notes, dan emergency sharing. Kemudian ada juga fitur no bar untuk tampilan media player dan current mode. Hanya saja kedua fitur ini tidak muncul di bagian live notification. Untuk melihat tampilan no bar di kedua smartphone ini, kita akan mengaktifkan timer dan kita juga akan mencoba mengaktifkan fitur voice recorder. Dan untuk tampilan no bar di A36 dan A56 terlihat sedikit berbeda dengan seri flagship. Karena posisinya tidak berada di bagian paling bawah, tapi ternyata sedikit agak ke atas. Dan saat kita tap di tampilan no bar yang sedang berjalan, tampilannya akan meloncat ke bagian bawah. Kemudian untuk fitur live notifications terlihat posisinya sama di smartphone ini. Jadi hanya posisi no bar-nya saja yang terlihat sedikit berbeda. Dan sekarang kita akan melihat tampilan no bar saat mengaktifkan music player di kedua handphone ini. Untuk tampilan no bar-nya di sini posisinya juga akan berada sedikit agak ke atas. Dan saat kita tap di tampilan music player-nya, tampilannya juga akan tampil full screen. Untuk tampilan no bar di tampilan always on display di sini juga kadang agak berpindah-pindah, mungkin untuk mencegah burn-in di layarnya. Kadang posisi no bar-nya agak sedikit ke kiri dan kadang juga agak sedikit ke kanan. Dan saat kita buka tampilan lock screen, posisinya akan kembali berpindah ke tengah. Untuk posisi yang berpindah-pindah di tampilan always on display ini kemungkinan bukan bug dan memang mungkin disengaja untuk mencegah burn-in di layar AMOLED. Jadi posisi pixel yang hidup tidak hanya di satu posisi saja terus-menerus. Akan tapi memang untuk posisi no bar yang berpindah-pindah di tampilan always on display ini tidak kita temukan di seri S. Untuk tips setting lainnya sebenarnya masih sangat banyak dan nanti kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Dan di video selanjutnya kita akan menggunakan seri yang entry level Samsung A06 5G. Supaya settingnya lebih universal dan bisa digunakan di semua tipe handphone Samsung yang sudah menggunakan One UI 7. Semoga video ini bermanfaat. See you in the next video.